Dipersembahkan oleh Soalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan? Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? 5 juta. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Kalau memang tidak siap jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Ini adalah forum untuk seluruh rakyat paham. Bukan ngopi di ruang yang tertutup. Ya baik, sebelum Mas Subadria menjelaskan aturan mana yang dilanggar oleh Anies Baswedan, saya jadinya ke Mas Billy dulu saja. Mas Billy, menurut Anda ada tidak sih dalam pernyataan Anies Baswedan dalam debat kemarin yang melanggar aturan debat ataupun aturan pemilu begitu? Baik, kita merasa sampai hari ini ketika menampilkan performa terbaik Pak Anies di debat kemarin tetap dalam koridor substansi yang tepat. Baik itu data, kritik, pernyataan, ataupun pertanyaan dari Pak Anies yang disampaikan ke dua paslon. Dan ketika kita ingat esensi debat, tentu kita ingat tentang apa itu data teknokratik dan juga data yang bersifat faktual. Dan ketika kita menyampaikan kritik atau menyampaikan data yang pertanyaan, tentu kita harus sisipi dengan data yang faktual, kemudian dengan angka. Dan dari situ kan sebenarnya ketika kita kembali ke esensi debat, paslon yang menjawab pertanyaan atau menyampaikan pernyataan tentu bisa menjawab dengan data yang lain pula. Dan kami melihat dari apa yang disampaikan oleh teman-teman Mas Subadria dan teman-teman kan terkait dengan dua hal. Terkait dengan angka 11 dari 100 dan juga angka 340.000 hektar. Kan selama itu juga ada konteksnya. Ketika 340.000 hektar itu disampaikan, yang pertama itu kutipan yang disampaikan Pak Jokowi ketika debat 2019. Yang kedua, angka itu adalah angka berupa komparasi ketika 340.000 hektar itu dibandingkan dengan kepemilikan rumah para juri. Dan semua itu masih dalam koridor substansi yang tepat. Kemudian untuk yang 11 dan 100 tentu kan dinamika debat itu kan secara spontan juga akan muncul angka. Kemudian penilaian itu kan juga secara subjektif disampaikan oleh paslon. Dan saya rasa semua masih dalam batas yang wajar. Oke, Demikian, Mas Subadria, aturan mana yang dilanggar oleh Anies Baswedan? Ya, Mas Subadria, audionya belum terdengar? Ya, halo Mas Subadria, tampaknya masih di mute, boleh di unmute suaranya? Oke, sudah jelas Mas. Oke, ya silakan Mas Subadria. Baik, terima kasih Mas. Jadi kami hari Senin 8 Januari 2023 kemarin melaporkan Pak Anies Baswedan ke Bawaslu atas menurut kami ada pernyataan-pernyataan beliau pada saat debat pada waktu itu yang menurut kami debat ini sebenarnya menyampaikan penilaian pribadi 11 dari 100 penilaian Pak Anies, lalu ada menyampaikan terkait tanah paslon urut 2 yaitu 340.000 hektar, dan satu lagi ada dana dari Kemenhan membeli alutsista sekitar 700 triliun. Menurut kami semuanya tidak benar. Karena debat ini adalah rangkaian daripada kampanye dan itu ada aturannya. Menurut kami ini diduga kuat melanggar Undang-Undang Pemilu dan peraturan KPU tentang kampanye. Itu ada di pasal 280 ayat 1 huruf C junto pasal 521 Undang-Undang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2003 tentang kampanye pemilu.
Ya, Mas Subadria, ini inisiatif dari Anda sendiri ataukah memang ada pihak lain yang mendorong Anda untuk melaporkan Anies ke Bawaslu? Ya, ini adalah inisiatif kami sendiri dari teman-teman PHPB, yaitu Pendekar Hukum Pemilu Bersih, yang mana kami selalu menginginkan pemilu damai, bersih, jujur, tanpa adanya kecurangan. Jadi kami memang inisiatif pribadi dari teman-teman PHPB. Dan kami tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Oke, baik. Berkaitan dengan argumen yang disampaikan, bukankah kemudian pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan ini sebetulnya juga disampaikan oleh Joko Widodo pada saat debat Pilpres di tahun 2019? Apakah itu artinya kemudian Joko Widodo pada saat itu juga menyampaikan informasi yang tidak benar sehingga kemudian melanggar aturan pemilu menurut Anda, Mas Subadria? Ya, sebenarnya begini, Mas, terkait artinya ketika ada seseorang atau kami warga negara, yaitu kami mempunyai hak pilih, menurut kami ini sangat janggal dan disampaikan pada saat forum debat, menurut kami salah, kami juga berhak melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, yaitu Bawaslu. Artinya, kalaupun pada saat itu ada teman-teman ataupun aliansi yang ingin melaporkan Pak Jokowi pada saat itu sah-sah saja artinya. Gitu. Tapi bagaimana tanggapan Anda berkait dengan pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan itu sebetulnya sama dengan yang kemudian disampaikan oleh Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019, Mas Subadria? Ya, kami mungkin tidak terlalu jauh menanggapi terkait itu karena fokus kami melaporkan dan kami sudah resmi melaporkan dan tanda terimanya ada, diterima oleh Bawaslu. Jadi kami lebih fokus itu, Mas. Kami tidak ingin menanggapi yang di luar konteks daripada laporan kami. Oke. Tanggapan Anda, Mas Billy, punya argumen yang kuat tidak sih teman-teman dari teman-teman Mas Subadria ini termasuknya yang kemudian melaporkan Anies Baswedan kepada Bawaslu, Mas Billy? Baik, jika kita berangkat dengan praduga bahwa semua orang sama posisinya di hukum, kami menghargai apa yang ditempuh oleh Mas Subadria dan teman-teman. Dan tentu prosesnya kami percayakan penuh kepada Bawaslu yang akan mengelola laporan ini. Dan kami melihat juga dari argumen yang disampaikan tentu semuanya terkait dengan substansi debat. Tidak ada serangan yang bersifat personal, tidak ada serangan yang menghasut ataupun yang keluar dari pembahasan ketika yang disampaikan dari debat. Dan biarlah publik yang menilai, dan kami merasa apa yang disampaikan juga Timnas Amin memiliki tim hukum nasional yang nanti akan menanggapi dan juga memikirkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi hal tersebut. Tapi ketika kita berbicara tentang demokrasi, ketika kita berbicara tentang kebebasan berpendapat, tentu ketika semua paslon diberikan kesempatan yang sama di dalam debat, pun baiknya juga data-data yang dirasa tidak benar tersebut dijawab di debat. Dan itu kan juga bisa menunjukkan bahwa ketidaksiapan data tersebut ditampilkan, dan hari setelah debat, tim TKN ataupun semua yang terafiliasi dengan Capres Paslon 02 berusaha membantah dengan data. Dan tentu apa yang disampaikan Mas Subadria tadi kembali kami tekankan kami menghormati, dan jika semua bisa berpikiran secara logis dan nalarnya juga bisa dipakai secara logis, tentu apa yang disampaikan tadi semuanya masih bisa debatable, semuanya masih bisa didiskusikan, dan kembali biarlah proses hukum nanti yang akan menjawab laporan itu. Oke. Dan kalau kita ingat juga kan bukan kali ini aja Mas Kevin, pihak kami di 01 dilaporkan hal-hal yang technically seperti singkatan Amin, lalu kemudian di poin yang lain ketika kemarin beberapa kali kampanye di daerah juga kami menerima laporan serupa. Jadi apa yang kami rasakan kali ini tidaklah lebih berat dari apa yang konstituen kami rasakan. Rakyat Indonesia menghadapi tekanan, rakyat Indonesia menghadapi ancaman, dan sebenarnya apa yang dilakukan ini kan justru menebarkan teror kalau kami rasa. Menebarkan bahwa setiap permasalahan yang kecil mungkin dianggap publik kembali dilaporkan, ataupun patternnya selalu berulang untuk pelaporan-pelaporan tersebut. Oke, Mbak Subadria, dalam momen debat kemarin kan sebetulnya setiap calon presiden diberikan kesempatan untuk bertanya dan kemudian memberikan sanggahan kepada capres yang lain. Apabila kemudian ada data-data yang mungkin dirasa tidak tepat dianggap oleh Prabowo Subianto, kenapa kemudian tidak menggunakan momen itu semaksimal mungkin begitu? Menurut Anda kenapa? Ya menurut kami mungkin karena kami tidak masuk ke sana. Mungkin menurut kami pada saat itu karena waktu yang sangat terbatas dan mungkin karena
sangat sedikit terbatas pada saat untuk menyanggah. Mungkin teman-teman tim TKN mungkin pada saat itu tidak bisa menyiapkan itu. Jadi kami fokusnya begini sebenarnya, karena ada pernyataan-pernyataan Pak Anies Baswedan yang menurut kami mendiskreditkan paslon lain, dan itu ada aturannya dan tidak boleh gitu, ada aturan mainnya. Jadi kita jangan fokus karena wah debat ini bebas menyampaikan pendapat, tapi ini debat yang notabene adalah dari KPU yang menyelenggarakan, dan debat ini masuk dalam kampanye gitu. Oke. Berbicara dengan pernyataan-pernyataan yang menyerang personal, Mas Subadria, dalam momen yang lain di Pekanbaru Riau, Prabowo Subianto juga menyampaikan beberapa hal yang dianggap itu menyerang personal juga begitu. Bahkan ada kata-kata kasar kemudian disampaikan oleh Prabowo Subianto. Bagi Mas Subadria, ini juga merupakan pernyataan yang menyerang personal tidak? Ya, sebenarnya kalau menyampaikan persoalan personal di luar, kami masuknya karena pada situ debat. Jadi yang kami teliti, yang kami cari bukti-bukti videonya pada saat itu, karena kami pada saat melaporkan ini ke Bawaslu, kami membawa beberapa print out berita nasional, beberapa berita nasional dan video beberapa kutipan pernyataan-pernyataan pada saat debat. Kalau untuk di luar itu kami tidak bisa mengomentari, karena yang bisa mungkin merasa keberatan dengan ucapan Pak Prabowo, mungkin Timnas Amin mungkin bisa melakukan langkah hukum. Ya. Oke, Mas Mas Billy. Kevin, boleh saya respon? Iya, silakan. Jadi kalau tadi disampaikan di awal, Mas Subadria ini tidak terafiliasi dengan paslon nomor 2, tentu tidak boleh menggunakan standar ganda. Karena kalau kita berbicara misalkan angka penilaian, paslon 03 pada waktu ditanya pertanyaan dari Pak Aris juga menyampaikan bahwa poinnya 5 dari 10. Dan juga standar ganda yang digunakan yang lain. Dan kita kan justru di sini malah berpikir apakah betul teman-teman Mas Subadria dan teman-teman tidak terafiliasi sedikit pun dengan paslon 02. Dan tadi seperti ditegaskan, 2 hari terakhir ini adalah kita banyak sekali mendengar misalkan pernyataan Pak Prabowo sendiri di berbagai forum, selain tadi menyebut misalkan kata goblok, mohon maaf, juga ada analogi yang mungkin tidak disebutkan secara eksplisit pihak 01 yang disebut, tapi ketika membandingkan atau menganalogikan dengan hewan piaraan, terus lalu kemudian juga air susu dibalas dengan air tuba. Saya rasa ketika tokoh publik tampil di forum-forum yang sama mungkin resminya dengan debat, publik bisa mengakses secara umum dan sekarang semua tersebar di sosial media dengan mudahnya, tentu kepatutan dari seorang pemimpin, etika dalam bertutur kata itu juga perlu dijaga. Dan ketika tidak berafiliasi dengan siapapun, tentu juga teman-teman bisa melihat dengan kritis apa yang disampaikan beliau tidak hanya di debat. Kenapa tiba-tiba muncul di debat, sampaikan kritik, di forum yang lain tidak disampaikan? Tentu kan kita patut pertanyakan standar apa yang digunakan juga oleh teman-teman Mas Subadria ini dan rekan-rekannya. Ya, baik. Mas Subadria, kalau dari teman-teman pendekar hukum pemilu bersih itu menganggap bahwa ada penyerangan personal yang dilakukan oleh 01, kenapa kemudian tidak melihat dari pernyataan yang disampaikan oleh 02 dalam kesempatan yang lain, itu juga tidak menyerang personal? Tanggapan Anda bagaimana? Standar ganda tadi disampaikan oleh Mas Billy. Ya kalau kami lebih begini sih, ya siapapun itu yang ingin melaporkan peristiwa itu, ya sah-sah saja gitu, siapapun itu. Jadi setiap warga negara apapun paguyuban apapun itu berhak untuk melaporkan. Terkait terafiliasi atau tidak itu kan kembali lagi di hak gitu. Jadi Mas Billy mungkin mohon maaf ya, kalau kami sampaikan tidak terafiliasi ya kenapa kami harus dituduh gitu kan. Ini kan hak kami juga. Kami adalah warga negara Indonesia, kami memiliki hak pilih nanti di 14 Februari. Jadi artinya ini adalah hak kami gitu. Oke, jadi tidak ada rencana untuk melaporkan Prabowo Subianto begitu karena menyerang personal? Ya mungkin ke depannya mungkin kami akan dan kami akan periksa lagi benar nggak sih pernyataan itu, karena kan kembali lagi itu mungkin masih debatable, kita harus lihat lagi pernyataannya di media, kita akurasi. Ya. Oke, terakhir kepada Mas Billy untuk menanggapi sebelum kita sudahi dialognya. Dari saya? Ya, Mas Billy silakan. Ya, baik. Kembali ketika ini konteksnya berbicara tentang debat, tentu kita bisa melihat siapa paslon yang menampilkan gagasan narasi yang jelas ketika debat, termasuk data-data yang memperkuat, baik itu data teknokratis berupa angka,
kemudian data hasil riset dan lain sebagainya. Dan kita melihat ketika permasalahan debat ini begitu berlarut dan kita justru kehilangan substansi ketika publik justru diperhadapkan dengan argumen-argumen bahwa tentang menyerang nalar lah, tentang ketidaksopanan lah dan lain sebagainya. Justru kita membahas tentang permasalahan food estate malah belum dibahas sama sekali. Permasalahan-permasalahan lain yang masih menjadi PR dari subtema yang dibahas selama debat kemarin justru tidak tampak sama sekali. Dan kita lihat dengan betul bahwa di antara tiga ini hanya paslon 01 yang secara berani menyampaikan tentang kritiknya, tentang data yang akan disampaikan menunjang kritik tersebut, juga termasuk terkait dengan gagasan dan ide. Dan saya rasa debat tersebut adalah jadi penilaian publik, termasuk juga langkah-langkah yang ditempuh Mas Subadria ini, apakah betul memang tidak ada afiliasi, kemudian yang kedua juga apakah memang setiap langkah yang diambil baik itu 01 dan 03 ke depannya nanti akan ditempuh cara yang serupa. Dan itu kan sudah kelihatan pattern-nya sebenarnya. Ya, baik, terima kasih Mas Billy David dan terima kasih Mas Subadria telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.